Aku hanya pasrah saat melihat patung pengantin itu berdiri tegak dan angkuh di atas meja. Padahal semalam aku sudah menyimpannya di dalam kardus. Sekarang terang-terangan dia ada di sini. Mengejekku dan berkata, jika aku tak akan pernah bisa menyingkirkannya. Aku bahkan masih ingat bagaimana kuku tajam itu mencakar punggungku. Adis masih terisak di ruang tamu. Aku yakin wanita itu pasti marah karena aku telah berbohong. Tapi saat aku menyentuh kepalanya, jangankan marah, satu patah kata pun tak terucap, membuatku semakin serba salah. Adis, maafin Mamas ya, ucapku dan membenamkan kepalanya dalam pelukanku. Wanita ini hanya terisak membisu. Adis, kalau mau marah sama Mamas gak apa-apa, Mamas yang salah. Tapi jangan diam aja, Mamas kan jadi bingung. Adis perlahan mengangkat wajahnya dan menatapku. Aduh, matanya yang bengkak buatku semakin sedih. Bodohnya aku. Adis ndak marah sama Mamas. Adis iki keweden Mas. Dhewekan nang omah, ndak ono kancane. Terus ono patung serem koyo ngono. Sopo sing bakalan betah? Coba Dis pelan-pelan biar Mamas ngerti. Apa sih? Hiburku. Adis nggak marah sama Mamas. Adis ini ketakutan Mas. Sendirian di rumah nggak ada temennya. Terus ada patung serem kayak gitu. Terus patung itu balik sendiri. Padahal Mamas juga baru pulang kan. Iya, tadi Adis pergi keluar nggak? Siapa tahu ada yang iseng masuk ke dalam rumah. Adis memang ke tempat Bu Wiro Mas, tapi ndak lama. Rumahnya dikunci nggak? Adis lali Mas. Nah, mungkin ada yang masuk Dis. Sekarang kamar itu kita kunci aja, biar ndak usah dibuka-buka lagi kalau Adis takut. Terus kalau kotor, sopo yang nyapu? Mamas yang nyapu. Sudah, jangan nangis lagi. Suaminya pulang kok, disambut tangisan. Mamas kaget setengah mati tadi. Mulutku manyun pura-pura ngambek. Yeleh, ngapus sih? Bener kok, nih jantung Mamas kaitannya lepas satu. Cek lah. Aku menuntun tangan Adis menyentuh dadaku sambil merem. Is, kumat ganjennya. Seloroh Adis. Akhirnya dia tertawa. Untunglah, aku pasti bingung kalau sampai dia kenapa-napa. Hanya wanita ini yang aku miliki. Tapi pertanyaanku belum terjawab. Tak mungkin jika patung ini pindah sendiri. Artinya, ada seseorang yang masuk ke rumah ini. Meskipun Adis sudah menguncinya, bisa saja penyusup itu punya kunci cadangan. Siapa yang tahu? Apalagi ini rumah dinas dan aku baru beberapa hari tinggal di sini. Sebaiknya aku memasang gembok untuk kunci tambahan. Tapi logikaku buntu, menerangkan bagaimana bisa luka cakaran ini mampir di punggungku. Bisa kupastikan ini bukan perbuatan Adis. Dia tak seliar itu. Sementara itu, Mama sudah makan. Aku hanya menggeleng. Sebenarnya tadi di mobil perutku sudah keroncongan, tapi laparku langsung hilang seketika karena mendengar tangisan Adis. Maaf ya Mas, mestinya Adis ndak cengeng gini. Wanita itu mengusap air mata dan ingusnya mirip bocah, membuatku gemas. Adis, tugas Mama sebagai suamimu itu untuk dengerin tangisanmu ini, buat kamu bahagia dan juga membuatmu tertawa. Jadi jangan ngomong gitu lagi ya, ucapku sambil memencet hidungnya yang bangir. Matur suwun sanget yo Mas. Iyo yo Dis. Adis kembali memelukku erat. Ya Tuhan, momen ini benar-benar manis. Tapi waktu romantisku terpaksa bubar karena tersela suara perutku yang lapar. Cacing sialan, nggak tahu apa. Lagi mesra begini. Lagi-lagi Adis tertawa. Ayo Mas, maem. Malu-malu tapi mau. Aku manggut saja sambil tertawa. Adis bangun dan menuntunku ke dapur. Tapi di tengah lorong, aku kembali ke kamar dan menatap lorong estri yang menakutkan. Lalu menutupnya dengan selimut. Kalau kamu memang gak mau dipindah ke kardus, setidaknya jangan melirik-lirik buat istriku takut, batinku sambil menutup pintunya. Kamar sudah gelap dan pintu kamar terbuka seperti biasa. Di atas pembaringan, Adis memelukku sambil bercerita jika Ari, anak Pak Bowo sedikit aneh. Berkali-kali mengatakan jika Adis berbau harum
seperti bunga kantil. Masa sih? Oh mas, katanya bule Adis tambah harum gitu. Ah, mungkin dia habis mainan kembang. Palingan yo mas. Adis, Mamas mau bilang sesuatu boleh nggak? Opo mas? Mamas potong rambut ya. Ojo ah. Adis kekeh dengan keputusannya. Nggak enak sama atasan Mamas. Rekan kerja di sana nggak ada yang gondrong. Rasanya tak mungkin jika aku menerangkan yang sebenarnya. Yo tapi maneman loh mas, rengek Adis. Jadi gimana Dis? Adis sedikit merengut, tapi akhirnya dia menyerah. Ya wes, besok potong aja ndak apa-apa. Mamas mau cukur di mana? Adis bisa kan bantuin Mamas? Kalau nyukur biasa yo iso sih mas, tapi Mamas yakin mau dipotong? Oh, memangnya kenapa sih Dis? Ngotot betul Mamas nggak boleh rambut pendek. Adis hanya terdiam. Kendati aku terus mendesaknya. Kenapa sih? Tanyaku sekali lagi. Mamas nanti tambah ganteng, banyak yang naksir. Akhirnya dengan sedikit judes, Adis bicara jujur disambut gelak tawaku dan bunyi decit ranjang. Senang juga sih dicemburuin begini. Walah, jadi itu alasannya, ucapku sambil mengusap ujung mataku yang berair. Ih, malah guyu ae. Nggak usah dipotong ya, rengeknya lagi. Gimana sih? Tadi katanya boleh. Ya wes lah, besok beli gunting, Adis yang potong. Sip, besok Mamas minta tolong Mas Bambang buat beli guntingnya. Malam itu Adis terus bercerita tentang Bu Wiro dan Ari, juga beberapa tetangga yang sudah dikenalnya. Sampai dia tertidur di dekapanku. Sumpah, aku tak menduga jika bisa jatuh cinta segila ini padanya. Padahal wanita ini boro-boro mau menggodaku seperti Mbak Ayu, berdandan menor saja tak pernah. Aku mengusap wajah lelap Adis dan rambutnya yang panjang. Aduh, pegel. Tanganku mulai kesemutan karena Adis cukup lama tidur di atasnya. Selembut mungkin aku menggesernya ke samping, menjaganya tetap tertidur. Cahaya kamar yang redup membiaskan wajah Adis yang mungil sampai ekor mataku menangkap siluet seseorang duduk di atas lemari dengan kaki yang menjuntai. Saat aku menoleh, tak ada apapun. Tak sampai di situ, samar-samar seseorang seperti menggaruk-garuk dengan kukunya. Semakin aku berusaha untuk mendengarnya lebih jelas, suara itu semakin lirih dan menghilang dan sunyi. Ah, salah dengar. Tidur saja. Hiburku yang mulai merinding tak karuan. Aku berbalik memunggungi pintu kamar yang terbuka dan memeluk Adis. Hampir terlelap. Dalam batas kesadaranku, sayup-sayup seseorang menangis. Tangisannya begitu sendu dan sedih, melukiskan betapa besar rasa sakit dan kecewanya. Suaranya mengayun, lirih, berpindah-pindah, timbul, tenggelam. Terkadang dia dalam rumah, lalu keluar tepat di sebelah dinding kamar. Terisak-isak, cukup lama. Kali ini dia menangis di dapur, sedih. Semakin lirih, mengayun, hampir menghilang, kembali terisak. Dia berpindah lagi, kali ini di dalam kamar. Aku berusaha membuka mata, tapi nihil, tubuhku membeku. Dan kali ini tangisan itu tepat di belakang punggungku. Dia semakin mendekat. Kali ini ditambah semerbak harum kantil dan melati. Ah! Rambutnya berjuntai menyentuh wajahku, juga deru nafasnya. Bangun Andra, ayolah Andra! Jeritan wanita itu memekakan telinga. Aku bergegas bangun bersama decit ranjang yang berbunyi nyaring. Telingaku berdenging seperti dihantam sesuatu, dan lampu kamar menyala terang. Saat kesadaranku pulih, Adi sudah tak ada. Padahal baru saja aku memeluknya. Aku cemas juga ketakutan, bergegas mencari Adis. Namun tak butuh waktu lama. Dia di kamar sebelah, berdiri di depan loro estri yang sudah tak tertutup kain. Saat aku melihat lebih dekat, matanya tertutup. Sleepwalking? Adis tak pernah begini. Bergegas aku memapahnya kembali ke kasur dan merebahkannya perlahan. Herannya dia masih tertidur. Ada apa ini? Lagi-lagi suara garukan yang sama terdengar dari kamar sebelah, berirama dengan tempo yang lambat. Meski takut, tapi rasa penasaranku lebih besar, membuatku nekat kembali ke dalam kamar sebelah. Seketika suara itu menghilang.
Loro Estri menatap dingin padaku. Karena tatapannya yang semakin seram, aku kembali memasukkannya ke dalam kardus. Belum juga aku bangkit, seseorang berlari di lorong tengah rumah menuju ruang tamu. Jangan-jangan bukan setan, tapi maling. Aku segera menyusulnya. Dengan bantuan lampu dari teras, siluet perabotan samar-samar masih terlihat jelas, tapi ruangan ini kosong. Tak ada siapapun. Dari bayangan horden jendela ruang tamu, seseorang kembali berlari di teras ke arah samping rumah. Dari siluetnya, itu seorang laki-laki. Aku segera membuka pintu depan. Lagi-lagi di luar tak ada siapapun, sepi. Hanya ada lampu jalan menerangi sekitar, dan rumah tetangga depan yang kosong. Pandanganku beralih ke pepohonan yang gelap. Gerakan daunnya membuatku merinding. Aku hendak berbalik masuk ke dalam rumah, sampai secepat kilat dia kembali berlari dari belakangku menuju halaman samping. Wah, ini pasti maling. Kalau sampai ketangkap, aku bakal kasih hadiah mata lebam, sumpah. Berhati-hati aku menutup pintu rumah dan berjingkat-jingkat menyusulnya. Lagi-lagi dia hilang, berganti suara tangisan. Perempuan? Aku celingak-celinguk mencarinya. Ternyata isak tangis itu berasal dari rumah Pak Wiro. Di sana, tepat di depan teras, seorang wanita berdaster berbicara dengan udara kosong sambil menangis sesenggukan. Aku sudah ingin mendekat, namun Pak Wiro muncul dan menyeretnya ke dalam dengan kasar. Pria gembal itu bicara seperti mengusir seseorang atau sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Wiro yang aku kenal adalah pria setengah baya yang buncit dan suka tertawa dengan bahasa campur-campurnya. Namun kali ini, pria itu berubah bengis. Di bawah temaram lampu teras, rahang gempalnya mengeras. Kata-kata pria itu sungguh kasar pada istrinya yang bersimpuh. Matanya melotot seperti leak. Pria itu masih marah-marah entah pada siapa. Jangan-jangan Pak Wiro sudah sinting. Aku menunduk di balik rimbunan semak pagar saat pria gembal itu meluaskan pandangannya. Pintu dibanting. Suara tangisan Bu Wiro menjadi lirih. Di dapur kepalaku penuh dengan berbagai tanya. Sembari membantu Adis memasak, aku menduga-duga sebenarnya apa yang terjadi semalam. Kenapa patung itu selalu kembali ke tempatnya? Suara wanita menangis. Adis yang tidur sambil berjalan. Terakhir sikap Pak Wiro. Aku terus-menerus menghela nafas. Sementara itu, Mamas denger ndak toh? Mamas. Wanita itu menggeplak bahuku sekencangnya. Untung saja pisau yang kupakai mengiris bawang tak ikut memotong jariku. Adis, suamimu ini hampir kehilangan telunjuk. Apa sih, Dis? Sedikit kesal aku menjawab, tapi ucapan Adis malah lebih ketus. Ket mau ditakoni menengai, ngelamun apa toh? Enggak ngelamun kok. Tugasku cepat. Ih, ngapus sih. Udah itu loh, ada Mas Bambang nganterin pesanan Mamas katanya. Aduh, judesnya istriku. Aku bergegas ke depan sebelum omelan Adis semakin panjang. Benar saja, pria itu sudah di teras dan membungkuk-bungkuk saat aku datang. Pagi Pak Andra, maaf mengganggu. Mau nganterin gunting karo gembok pesanan sampean. Hampir saja aku lupa. Tapi gembok ini buat apa yo Pak? Pria itu bertanya lagi. Buat kunci tambahan Mas, takut ada maling. Maling? Pria itu sedikit bingung. Iya, tolong bantuin masang ya. Enggak Pak. Mas Bambang sedikit sungkan. Tapi mungkin karena ini permintaanku sebagai atasannya, dia tak bisa menolak. Waktu memasang kunci tambahan di kamar sebelah, pria itu melirik kiri dan kanan, seperti mencari sesuatu. Aku sih biasa aja. Mungkin dia penasaran dengan rumah bosnya ini. Adi sesekali mondar-mandir dari dapur ke depan mengantar kopi pagiku, juga segelas teh untuk Mas Bambang, ditemani bakwan hangat. Sambil leyeh-leyeh di teras kami ngobrol ngalor ngidul. Amit yo Pak, memang ada maling masuk rumah sampean toh? Ucap Mas Bambang yang sesekali meniup teh dalam cangkir yang mengepul. Ya nggak ada, jaga-jaga aja Mas. Aku menyesap cangkir. Kopi hitam buatan Adis memang yang paling enak. Mas Bambang hanya manggut-manggut. Suasana sedikit ramai karena ini hari Minggu. Beberapa pekerja hilir mudik membersihkan halaman dan juga bagian dalam rumah depan yang kosong.
Di jalan paving block, beberapa bocah berlarian di jalan sambil saling berteriak satu sama lain. Jadi anak-anak itu emang menyenangkan. Sepertinya rumah depan mau ditempati orang baru ya mas? Koyone pak, kebetulan pak, jadi bisa nambah tetangga. Mas Bambang mulai makan bakwan yang sedikit panas. Sesekali pria berkumis ini meniupnya. Iyo pak, tetanggaku cuma Pak Wiro, itu juga jarang ketemu. Inge pak, rumah belakang sampean juga mau ditempatin orang baru. Kemarin ada yang beres-beres, terang pria di sebelahku sambil kembali menyesap tehnya. Dari arah jalan sebuah bola melambung dan menggelinding di depan kami. Tak lama Ari mendekat dan memungut bolanya sambil bilang permisi. Anak yang sopan dan mengingatkanku tentang celoteh Adis, tentang Ari yang mengatakan jika istriku itu bau kantil. Anaknya Mas Bambang gak diajak sekalian ke sini? Enggak pak, dia lebih senang di rumah main sama temennya. Oh, di rumah sama istri sampean? Sepertinya aku salah bicara, karena raut wajah Mas Bambang langsung berubah sedih. Oh enggak pak, istri saya minggat 7 tahun lalu. Waduh, maaf Mas Bambang, sesalku karena bersikap sok tahu. Enggak apa-apa pak, kulo wes ikhlas kok. Meskipun Mas Bambang bicara begitu, aku melihat jelas kesedihan di matanya. Untuk menghilangkan rasa canggung, akhirnya kami bicara hal yang lain. Sampai aku ingat jika harus minta tolong satu hal pada pria di depanku ini. Mas, malam ini kan kita masuk jam 9 malam. Nanti saya tinggalin HT di rumah. Saya pakai cadangan yang di kantor aja. Kalau ada apa-apa sama Adis, tolong anterin ke rumah ya. Inge pak, memangnya Bu Adis sakit nggih? Enggak mas, siap-siap aja kalau rewel. Soalnya dia penakut. Wah, Pak Andra ini sayang betul nggih sama Bu Adis. Ya gimana lagi pak, saya tim piatu dari kecil. Keluarga saya cuma dia. Yalah, maaf ya pak. Dan sekarang gantian Mas Bambang yang serba salah. Gak apa-apa mas, kita satu sama. Mamas, jadi ndak potong rambutnya? Tanya Adi saat melihatku yang menyampirkan handuk di bahu. Oh iya, lali. Mulai bisa bahasa Jawa nih, meski logatnya kaku. Sedikit demi sedikit, rambut panjangku mulai berjatuhan. Suara kers, kers dekat telinga membuatku geli dan linu. Sebenarnya ini alasan utamaku enggan potong rambut. Bukan karena ingin tampil garang atau keren seperti yang dikira beberapa orang, termasuk ibu mertuaku. Wajah Adis yang lembut dan mungil terkadang berjarak sangat dekat, membuatku tersipu. Padahal kami udah cukup lama menikah, tapi perasaanku pada Adis masih sama seperti saat pertama kali bertemu. Mas beres, gak mandi mas. Inggih, matur nuwun nyonya. Jawabku disambut tawa gemas Adis. Dah pantas ngomongnya, katanya sambil mencubit pinggangku. Gemas. Secepat kilat aku menghindar sambil berlari menuju kamar mandi. Awas, kepleset mamas, teriakan Adis mirip seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. Sehabis mandi, kepalaku rasanya enteng dan sejuk. Kalau Adis bilang, semriwing. Mamas, ada untungnya juga ya sampean potong rambut. Untungnya? Oh, sampo Adis jadi awet. Asem tenan. Aku kira dia bakal bilang kalau aku tambah ganteng seperti kemarin. Memang perempuan kalau udah hitung-hitungan masalah uang, jelimetnya melebihi anggaran belanja negara. Jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Meskipun belum larut, tapi karena ini perkebunan, jadi suasana udah sepi. Adis yang udah terbiasa tak lagi protes dan sibuk menonton sinetron sambil tertawa-tawa melihat tingkah aktor di layar kaca. Awalnya Adis manyun saat aku bilang kerja shift malam. Namun begitu tahu jika semua pintu telah terpasang kunci tambahan, ngeyelnya hilang. Aku juga meninggalkan radio komunikasi di rumah. Siap-siap kalau dia kenapa-napa. Jujur saja aku masih sedikit was-was. Sementara itu, sorot lampu mobil memantul di jendela ruang tamu. Mas Bambang sudah datang. Adis, Mamas berangkat ya? Oh, alon-alon ya mas. Beneran udah bisa kan pakai HT-nya? Tinggal pencet ini aja Thomas, terus panggil Mamas. Wanita itu melakukan tepat seperti yang telah kuajarkan. Tak lama suara radio di pinggangku bergemeresek memantulkan suara Adis. Ya Dudu, iya jangan pencet yang lain. Pencet yang tombol samping aja. Ini sudah Mamas atur jalurnya. Aduh, gak enak kalau kedengaran jalur lain. Oh, wes ndak usah khawatir mas. Dia bilang begitu, tapi kenapa aku malah cemas ya? Meragukan. Mamas berangkat ya.
Jangan lupa kunci pintunya. Dapur sama pintu kamar sebelah udah Mamas kunci kok. Iya mas. Ini pengalaman pertamaku masuk shift malam. Suasana perumahan sama seperti saat pertama kali datang. Pohon-pohon besar sepanjang jalan menjelma seperti siluet raksasa. Saat keluar lingkungan perumahan, barisan pohon tebu terhampar seperti karpet hitam di bawah langit berbintang yang cerah. Mungkin karena udara di sini bersih, meskipun indah, tapi tetap saja misterius. Aku tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika ada psikopat gila yang bersembunyi di sini. Membayangkannya saja aku udah merinding. Mau lari kemana? Dan minta tolong siapa? Sementara itu, pabrik dan barisan gudang gula berdiri kokoh menyambutku. Sampai di depan gudang spare part, beberapa orang masih sibuk bekerja. Benar-benar karyawan teladan. Namun satu hal yang menggangguku, Mbak Ayu, perempuan itu masih di sini? Bukannya dia shift siang? Wah, malas aku meladeninya. Padahal masing-masing pengawas sudah dibagikan jadwal bergantian. Di periode ini Pak Wira masuk shift pagi, Mbak Ayu shift siang, dan aku shift malam. Jadi seharusnya dia sudah pulang dari tadi. Alamat gak beres. Aku masih trauma dengan kejadian kemarin. Wah, dia mendekat sambil senyum-senyum genit. Andra, kuatkan imanmu. Seperti kemarin, wanita ini ikut kemanapun. Aku yang risih memilih duduk bersama rekan yang lain dan memeriksa berkas di luar ruangan. Gak lucu kalau harus berduaan, apalagi nih malam hari. Kata Adis, kalau laki-laki dan perempuan berduaan saja, yang ketiganya itu setan. Tapi sepertinya itu tak berlaku di sini. Padahal jelas-jelas kemarin aku sendirian, tetap aja yang keduanya ditemenin setan berwujud Mbak Ayu lagi. Aduh, mana bulu kuduku tiba-tiba meremang. Panda, mau ngopi? Tawaran Mbak Ayu mengingatkanku pada seringnya seramnya. Enggak usah mbak, nanti saya buat sendiri kalau udah ngantuk. Bener gak mau? Kopi buatan saya enak loh. Enggak mbak, terima kasih. Ya sudah. Wanita itu berlaru menuju ruangan, tepat di sebelah pintu keluar. Ya pergi sana, seharusnya dari tadi. Aku benar-benar risih. Singkat cerita, selesai, tanganku pegal. Jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Wajar saja kalau mataku terasa berat. Aku masih ke dalam ruangan, istirahat sebentar, sambil merebahkan punggungku di sandaran kursi. Mungkin karena lelah dan baru pertama kali kerja malam hari, aku mulai terpejam. Saat suara gamelan terdengar mengayun lirih. Lambat laun, aku mengenali irama kenongnya. Seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi di mana? Lagian siapa malam-malam begini memutar kaset gending beginian? Gending ini, gending penganten. Ya, aku ingat saat menikah dengan Adis, waktu acara temuan manten. Memangnya ada acara pernikahan? Tidak. Suaranya dari luar. Yang mengejutkan saat aku keluar ruangan, tak ada seorang pun. Pekerja yang lain, mereka pergi kemana? Dan suara gamelan masih terus mengalun, memanggilku. Setiap ketukannya seiring langkah kakiku menuju asal suara. Di depan pintu gudang, lagi-lagi tak ada seorang pun. Biasanya Pak Mamat dan yang lain pasti ngopi atau nongkrong sambil menunggu bongkaran barang. Apa mungkin mereka udah pulang? Aku terus berjalan perlahan mendekat ke arah pabrik. Di sana, puluhan orang berseragam berbaris di can yard, mematung tepat di depan lubang can cutter. Aku pikir mereka adalah Pak Mamat dan yang lain, hingga aku menyadari bahwa puluhan orang di sini tak ada satupun yang aku kenal. Mereka membisu dengan wajah pucat dan pandangan yang kosong. Sekalipun aku baru bekerja, setidaknya aku pasti mengenali salah satu di antaranya. Tapi wajah-wajah mereka benar-benar asing. Seketika itu, aku juga menyadari jika tempat ini juga berbeda. Sekalipun serupa, di sini langitnya tak sama. Tak ada bulan dan bintang, juga berwarna merah, mungkin seperti senja atau pagi saat matahari baru terbit. Entahlah, aku tak bisa memastikan. Udaranya juga singup, pengap, sesak. Padahal sepi tapi seolah ramai dengan ribuan orang. Waktu pun berhenti, dan perlahan semuanya menjadi samar tertutup kabut tipis, seperti asap yang mengambang. Setiap aku bergerak maju, aku akan kembali ke tempat semula. Semua kembali menjauh, atau bisa juga aku yang ditarik kembali.
Satu persatu puluhan sosok seperti raksasa hitam muncul di balik puluhan pohon tinggi yang rimbun dan gelap di pinggir Kenyard. Mata mereka bersinar merah, menunggu sesuatu. Gamelan itu mengalun mistis. Tiap alunan kenong, gendang, dan kembulnya bertalu beriringan menjadi harmoni, menyihir siapapun yang mendengarnya. Pabrik biru di sampingku, dia seakan menggeram dan bernafas sesuai irama gamelan yang semakin mendayu. Aku ketakutan, apalagi para pekerja asing itu serempak menatap nanar padaku. Gamelan itu terus mengalun semakin keras, gongnya seakan memecah gendang telingaku. Dadaku berdentang mengikuti alunan kenongnya yang semakin keras. Padahal tak ada satupun pemain karawitan yang terlihat. Jadi, suara itu dari mana? Aku masih berdiri, bingung dan gamang. Para pekerja itu serentak mengangkat tangannya, menari memutariku. Apa ini? Belum juga aku menemukan jawaban. Seseorang menyentuhku, punggungku. Pelan-pelan tapi pasti, sebuah tangan wanita yang putih pucat bergerak perlahan dari bahu ke atas wajahku. Jari jemari yang lentik itu meski terlihat indah, kuku jarinya panjang dan tajam. Satu lagi rasanya dingin. Aku menyadari jika sosok ini yang mencakar punggungku saat pertama kali datang. Aku tak bisa bergerak. Kini dia mengusap pipi dan bibirku sambil berbisik lirih. Telulas iringan, estri lancaler, kulonyi ireng dan bagus. Belum juga aku paham dengan ucapannya. Wanita ini memelukku. Tubuhnya dingin, lebih dingin dari bongkahan es, membuatku semakin menggigil. Aku gemetar dan tak berdaya. Hembusan nafasnya membelai tengkuk dan telingaku. Dia mengikik lirih. Dan suara gamelan semakin cepat. Tarian mereka juga semakin tak beraturan dengan gerakan yang patah dan kaku. Saat wanita itu memutar tubuhku, aku terbangun tanpa melihat wajahnya. Astaga, mimpi apa itu? Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Telulas iringan, estri lanjaler, nyi ireng. Lirihku dan aku sadar suara wanita itu sama seperti yang menawariku kopi, juga sosok yang menyerupai Mbak Ayu. Apa yang ingin dia sampaikan padaku sebenarnya? Dan bagus, dari semua kalimatnya hanya satu yang ku mengerti, estri lanjaler. Itu sama seperti patung yang dikatakan Adis, Loro Blonyo. Tubuhku masih bergetar hebat saat keluar. Lagi-lagi di luar ruangan masih ramai. Bahkan beberapa orang bernyanyi untuk menghilangkan suntuk, sambil berseloroh mengatakan jika suara temannya lebih baik disimpan saja. Akhirnya aku membuat kopi. Mungkin karena sudah terbiasa minum buatan Adis, rasa kopi ini tak seenak biasanya. Beberapa orang mengajakku bicara ngalor ngidul. Kadang obrolan kami tersela beberapa orang yang minta tanda tangan padaku. Selepas sholat subuh, aku kembali berkumpul dengan para pekerja yang lain. Aku enggan sendirian di ruangan. Mimpi itu seperti nyata. Semari dingin wanita itu masih terasa sampai sekarang. Kenong itu masih berdentang dalam kepalaku. Dari jauh Mbak Ayu mendekat, lagi-lagi menempel padaku. Dengan jelas beberapa pekerja yang lain sungkan padanya. Tapi jika aku tilik lagi, mereka bukan hanya segan, tapi juga takut. Pak Andra habis mandi? Enggak, cuma habis wudhu aja. Rajin ya. Alhamdulillah Mbak, pesanan istri. Ucapku bermaksud menegaskan jika aku sudah menikah. Tapi wajah wanita itu berubah ketus. Dia cemburu? Pak Andra sayang ya sama istrinya. Tentu saja Mbak. Mendengar jawabanku, wanita ini tersenyum. Sunggingan di sudut bibirnya sungguh mirip sosok yang menawarkanku kopi. Jangan-jangan mereka sosok yang sama. Aku masih terus memikirkan mimpi semalam, sampai ucapan Mbak Ayu membuatku sedikit tersinggung. Puas-puasin dulu lah sebelum pisah. Hah, maksudnya? Bukannya menjawab, wanita itu berlalu dengan angkuh. Aneh. Sedangkan pekerja yang lain segera mengalihkan pembicaraan, meredakan keteganganku dan Mbak Ayu. Apakah ucapan Pak Mamat itu benar? Hati-hati dengan Mbak Ayu. Sampai di rumah aku segera tidur. Adis hanya membangunkanku sekali, itu pun untuk makan. Karena kantuk yang masih tersisa, aku kembali tidur ditemani Adis. Sampai akhirnya kami terbangun jam 2 siang dan segera sholat.
Lebih baik telat daripada tidak sholat, kata Adis. Mamas mau ngopi? Boleh. Ingat, iyo ndak make gula kok, sahutnya sambil tertawa lirih. Sambil menemaniku ngopi, Adis bercerita jika semalam ia tidur seperti biasa, meski mimpi sedikit aneh. Dari ceritanya Adis melihat seorang pengantin wanita berdiri di tengah kebun tebu yang luas. Pengantinnya cantik. Adis hanya menggeleng. Adis tidak lihat mukanya mas, cuma kelihatan punggungnya saja. Terus ada suara kebogiro. Tidak lama Adis kebangun. Aku mengernyit sambil menyesap kopi. Kebogiro itu apa toh Dis? Kui lo mas, gendeng penganten pas temon manten. Hah, tanpa jeda aku tersedak kopi yang panas. Gendeng penganten? Mengingatkanku tentang mimpi semalam. Pelan-pelan toh ngopinya. Adis menepuk lembut punggungku. Tapi aku tak menggubris hidungku yang perih karena kopi pahit Adis. Gendeng apa tadi? Bicara sambil terbatuk. Gending kebogiro loh mamas, pas temon manten. Waktu kita nikah kan pakai ringan juga. Apa ini kebetulan? Adis, mamas mau tanya boleh? Tanya apa mas? Telulas sama Den Bagus itu apa sih? Oh, angka 13 mamas. Kalau Den Bagus artinya itu koyok panggilan bangsawan ngono. Artinya 13 iringan pengantin bangsawan. Kepalaku tiba-tiba penuh. Sebelum berangkat kerja, anak kunci aku jejalkan dalam gembok di kamar sebelah. Aku sudah berjanji pada Adis untuk membersihkannya. Yang mengejutkan rupanya, si Loro Estri sudah kembali di tempatnya lagi. Tersenyum ganjil, kembali mengejekku. Mata tak simetris itu seakan mengikuti kemanapun aku bergerak. Wajahnya boro-boro cantik. Si Loro Estri ini semakin membuatku sedikit takut. Padahal kamar ini sudah aku kunci, jadi tak mungkin ada yang bisa masuk. Aku menyerah memindahkannya ke dalam kardus ataupun menutupnya dengan selimut. Semakin lama tatapan si Loro Estri membuat udara dalam kamar menjadi pengap dan panas. Anehnya, punggungku justru merinding. Belum usai pertanyaanku tentang mimpiku dan Adis, seolah tak cukup patung ini malah menambah beban pikiranku. Satu lagi, jika ini patung Estri, aku juga mulai membenarkan pendapat Adis. Di mana si Jaler? Loh, mamas keluarin lagi patungnya. Adis melongok dari pintu kamar membuatku terlonjak kaget. Iya, biarkan saja. Lagian kamar ini juga akan selalu mamas kunci, ucapku sambil menahan deru dada. Aku tak ingin Adis tahu jika aku juga takut. Wanita itu hanya menjawab dengan membulatkan bibirnya membentuk huruf O. Jam 8 malam, aku kembali berangkat kerja. Adis bergegas mengunci pintu setelah aku berangkat. Di dalam mobil aku coba menanyakan hal yang mengganjal pada Mas Bambang. Mungkin saja pria ini punya petunjuk, terutama Mbak Ayu. Mas kenal dengan Pak Mamat tidak? Pak Mamat Palembang? Iya mas, kenal pak. Soalnya Pak Mamat karyawan lama di sini. Oh begitu. Orangnya gimana mas? Pak Mamat itu baik kok pak. Cuma kadang suka ngegas kalau ngomong. Maklum orang Palembang. Kalau Mbak Ayu? Mas Bambang terdiam saat aku menanyakan hal itu. Setidaknya aku ingin mendengar pendapat orang lain tentang Mbak Ayu, bukan hanya dari Pak Mamat saja. Kalau Mbak Ayu saya kurang kenal pak. Dia orangnya tertutup. Rumahnya kan di sebelah Pak Wiro. Oh, saya nggak pernah lihat mas. Memang dia jarang keluar rumah. Dengar-dengar dia sudah menikah, tapi ya itu, suaminya yang mana saja saya nggak pernah lihat pak. Oh, kalau kata orang-orang, dia itu rodo piye gitu, centil. Alah, saya nggak ngomong gitu loh pak. Aku hanya tertawa saja mendengar jawaban Mas Bambang. Meskipun malam sudah gelap, suasana di tempat kerja ini tak ada bedanya dengan siang hari. Tetap sibuk dan berisik. Apalagi buka giling sebentar lagi. Aku baru saja kembali dari toilet saat seorang bawahanku menyampaikan bahwa Mbak Santo dan Pak Robert menungguku di dalam ruangan. Saat mendekat, tak sengaja aku mendengar perbincangan mereka. Gimana mbah persiapannya? Wes beres Doro, sampean tenang saja. Si Jaler sebentar lagi datang. Terus si Estri, enggak Doro, tenang saja. Wajah keduanya segera berubah saat aku datang. Maaf mbah, Pak Robert, saya baru dari toilet. Udah apa-apa,
cuma mau nengok kebutuhan spare part buat buka giling. Pak Robert menjawab dengan suara medoknya. Wajah boleh import, logatnya kearifan lokal. Semuanya sudah siap Pak, tinggal quick lime aja. Itu juga sebagian sudah datang, terangku cepat. Mbak Santo hanya manggut-manggut. Saat itu Mbak Ayu dengan tingkah centilnya mendekat, membawakan kami bertiga kopi. Sebenarnya aku enggan untuk minum karena pasti manis. Namun untuk menghormati kedua atasanku ini, terpaksa aku menyeruputnya sedikit. Sudah kuduga pakai gula. Tapi rasanya kenapa aneh ya? Meskipun ini kopi tapi kenapa sedikit amis dan enak gak Pak Andra? Mbak Ayu bicara sembari melirik kenit. Iya enak kok, dustaku. Wanita itu senyum-senyum saat keluar ruangan. Pak Robert kembali bicara menanyakan tentang stok kebutuhan yang lain. Sedangkan Mbak Santo keluar menyusul Mbak Ayu. Keduanya bicara sesekali melirik padaku. Kata-kata keduanya lambat-lambat terdengar, tapi aku tak bisa mendengar lebih jelas. Suara mereka tenggelam karena Pak Robert terus mengajakku bicara. Sudah larut malam saat Pak Robert dan Mbak Santo keluar dari ruangan. Aku pikir mereka cuma bertanya masalah stok saja. Rupanya Pak Robert sampai mengecek sendiri jumlah barang di gudang. Terpaksa aku menuju areal belakang, tempat pembuangan scrap bekas las besi, mengecek jumlah pipa berukuran besar milik divisi boiler yang diletakkan di sini. Sesuai permintaan Pak Robert, aku baru pertama kali ke ujung bangunan ini. Sudah malam, sepi, dan sendirian. Pas sekali. Di antara rumput ilalang yang menjulang dan semak belukar, samar-samar terlihat bangunan lain berwarna putih yang terbengkalai. Terlihat jelas dari dindingnya yang mengelupas di beberapa bagian. Dari ukuran dan bentuknya, bangunan itu mirip seperti pos satpam tanpa jendela. Hanya ada sebuah pintu besi berkarat dengan pagar lapuk mengelilinginya. Beberapa riuk jelantir sulur merambat sampai ke atas atap, menambah kesan singup, membuat kuduku meremang dan memaksaku menghitung cepat semua pipa yang ada. Selesai mencatat jumlah hitunganku, radioku bergemerisik dan suara Adis terdengar memanggil berulang kali di sela gemerisik sinyal yang putus-putus. Mamas, ini Adis. Adis, Mamas, ini Adis. Lalu terputus. Dari suaranya Adis menangis. Tanpa menunggu waktu, aku berlari secepat kilat. Sampai di gudang aku kalang kabut mencari Mas Bambang. Sayangnya pria itu tak kunjung kutemukan. Mas Bambang, Canyo pergi dengan Mbak Ayu, Ndra. Pak Mamat segera menghampiriku. Aduh, gimana ya Pak? Ngapo? Belum sempat aku menjelaskan, Mas Bambang sudah kembali. Mobil belum juga berhenti saat aku menggedor kaca samping jendela sopir, membuat pria itu kaget setengah mati. Tanpa menunggu lagi, aku segera memintanya mengantarku pulang. Ayo Mas, buruan. Enggak Pak. Mobil dipacu dengan kecepatan yang lumayan, meninggalkan jejak debu sepanjang jalan. Guncangan dalam mobil tak lagi kami pedulikan. Saat memasuki komplek, rumah sekelebat bayangan melintas, membuat Mas Bambang menginjak rem sekuat mungkin. Tubuhku terjungkal ke depan. Astagfirullah, opo kui? Udah Mas, gak usah dipedulikan, cepat. Enggak Pak. Belum lagi mobil maju. Di atas atap seseorang seperti melompat-lompat. Anjing, gak tahu apa lagi genting apa. Pak Andra, opo kui Pak? Udah Mas, baca bismillah aja, maju lagi. Mas Bambang kembali menginjak pedal gasnya. Namun sepertinya sesuatu tak mengizinkanku untuk sampai rumah secepatnya. Kali ini mobil malah mati tanpa sebab. Suasana jadi semakin mencekam. Suara di atas kap mobil semakin ramai. Dalam gelap kami saling berpandangan. Suara di atas atap semakin kencang. Walah Pak, kok aneh gini? Udah Mas, saya jalan aja, udah deket. Pak, kuloco ditinggal toh Pak. Aku tak menggubris rengekan Mas Bambang dan bergegas keluar. Waktu aku keluar, suara di atas atap langsung berhenti juga, kosong. Tak ada apapun. Tak membuang waktu, aku segera berlari. Jalan paving block beradu dengan sepatuku. Bunyinya bergema di tengah malam yang sunyi. Ketakutanku tenggelam oleh rasa khawatir. Bahkan tak terasa air mataku menetes. Cepatlah, Adis menunggu. Aku sampai di barisan 3 rumah terakhir. Di sana di bawah lampu jalan, tepat di depan rumahku,
Sesosok pria asing berdiri seolah menunggu. Aku berlari mendekat. Saat gemersak suara di salah satu pohon mengalihkanku. Sesuatu bergerak di balik rimbun daun. Karena gelap aku tak bisa memastikan apa yang ada di sana. Ketika aku kembali menatap lurus, pria itu sudah hilang. Aku bergegas masuk ke halaman. Pintu rumah masih tertutup rapat. Aku mengetuk, namun tak ada jawaban dari dalam. Lampu ruang tamu juga masih padam. Adis? Aku kembali memanggilnya berulang kali, namun dia tak kunjung membuka pintu rumah. Dari celah hordeng yang sedikit terbuka, aku mencoba mengintip ke dalam. Samar-samar perabotan di ruang tamu terlihat. Aku memicingkan mata dan menempelkan wajahku sedekat mungkin. Mencoba melihat dengan jelas saat seraut wajah dengan mata melotot tiba-tiba yang muncul di hadapanku. Rambutnya bergerai menutupi separuh wajahnya yang pucat. Setengah mati aku kaget dan menarik diriku. Belum juga jantungku tenang. Sekelebat bayangan dari belakang punggungku berlari menuju samping rumah, membuatku kembali terlonjak kaget. Siluet laki-laki yang seakan menuntunku lagi-lagi terdengar isak tangis suara dari arah rumah Pak Wiro. Namun kali ini bukan di teras, tapi di halaman belakang. Karena kompleks ini milik perusahaan, tiap rumah tak memiliki pagar tinggi, hanya sekat pembatas dari tanaman perdu yang dibuat menjadi pagar setinggi 1 meter. Disinilah aku meringkuk melihat ke sumber suara. Di sana tepat di halaman belakang yang redup, Bu Wiro menangis sambil bicara pada udara kosong. Wanita itu duduk bersimpuh, menangkupkan kedua tangannya seperti sungkem pada seseorang, padahal tak ada siapapun. Maaf Kang, aku gak bisa. Apalagi buat kasih tahu mereka. Aku takut Kang. Hah? Iyo Kang, aku takut sama Wiro. Dia nekat Kang. Bisa-bisa aku sama Ari yang dia habisi. Hei, you! Aku segera menunduk. Lagi-lagi Pak Wiro keluar dari dalam rumah sambil marah-marah seperti kemarin. I already told you, stop, masuk. Saya kan sudah bilang, berhenti, masuk. Apalagi ini? But Mister, Anggun, stop, masuk ke dalam, Anggun. Aku hanya bisa mendengarkan tanpa bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan beberapa kali aku mendengar jika pria gempal itu memukul istrinya. Wanita itu merintih. Samar-samar aku mendengar suara geraman seorang pria penuh kemarahan dan kesedihan sekaligus. Pintu kembali dibanting. Lagi-lagi aku melihat hal yang ganjil. Masa sih mereka bicara sama hantu? Aku menunduk sambil terus berpikir. Memang jika diurut, semenjak tiba di sini, kejadian mistis terus datang silih berganti. Memperingati mereka. Mereka itu siapa? Aku kembali teringat Adis. Dari samping dinding kamar, aku mengetuk jendela dan memanggilnya berulang kali. Adis, Mamas pulang. Tapi tak ada sedikit pun suara dari dalam. Masa Adis masih tidur? Jika begitu siapa yang mengirimkan pesan? Adis, ini Mamas loh, ucapku lagi. Mamas, ini beneran Mamas Andra kan? Akhirnya Adis menyahut samar dari dalam kamar. Ya iyalah, emang siapa lagi Dis? Suara decit ranjang berderak, disusul langkah kaki dan bantingan pintu. Aku bergegas ke depan. Setelah pintu terbuka, Adis ketika memelukku dan menangis histeris. Rupanya benar, firasatku tak pernah meleset. Adis ketakutan. Mas Andra. Iya, ayo masuk dulu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Adis masih terisak bahkan sampai serak. Aku memberikan segelas air dan terus bertanya. Tapi wanita itu menggeleng berulang kali menolak bicara. Adis terus menempel padaku, trauma. Dari jendela ruang tamu, cahaya lampu mobil menyorot ke dalam. Mas Bambang sudah datang. Karena Adis tak ingin ditinggal sendiri, aku memutuskan mengajaknya ke kantor. Urusan dengan Pak Wiro atau yang lain, aku pikirkan nanti saja. Adis gak mau sendirian. Adis hanya mengangguk lemas. Menjawabku, ya sudah, sekarang ganti baju ya, ikut Mama saja. Netra basah Adis ketika membesar. Tanpa menunggu waktu, kami berbenah. Berbekal selimut dan bantal, Adis bisa tidur di sofa tamu yang ada di ruanganku. Di dalam mobil, wanita itu memintaku untuk menemaninya duduk di kursi tengah, sembari meringkuk di atas pangkuanku. Mas, kita balik lagi ke kantor. Enggak Pak. Mas Bambang segera memacu mobil menuju pabrik. Pak Andra tadi waktu sampean lari,
Nanti saja Mas di kantor, cegahku. Aku tahu pasti sesuatu yang tak menyenangkan yang akan dikatakan Mas Bambang. Enggak Pak. Mas Bambang sedikit kaku. Di sisi lain, Adis menekuk kakinya di sofa tamu dalam ruangan kerjaku. Belum juga 5 menit, dia merebahkan kepalanya. Adis langsung nyenyak, meskipun posisinya meringkuk tak nyaman. Setelah yakin Adis terlelap, aku berjingkat keluar ruangan sambil menutup pintu sepelan mungkin. Untungnya, beberapa karyawan lain juga maklum. Di sisi ruangan yang lain, Mas Bambang duduk di salah satu meja. Tatapan matanya seolah memberikan isyarat padaku untuk mendekat. Piye Pak Andra? Nopo Bu Adis sudah tenang? Udah Mas. Saya kaget betul waktu dia keluar sambil jejeritan. Memangnya nopo toh Pak? Mas Bambang juga terlihat cemas. Pria Jawa itu benar-benar loyal padaku. Gak tahu, Adis belum cerita. Mas tadi mau bilang apa? Iku Pak. Pas sampean keluar sambil lari, apa Pak Andra gak ngerasa ada yang ngikutin tah? Gak ada, tapi memang ada bunyi gresek-gresek di pohon sepanjang jalan. Tapi gimana Mas? Saya cuma kepikiran Adis. Memangnya Mas Bambang lihat apa? Pria di hadapanku sedikit sungkan. Pak, sampean yakin gak ada yang ngikutin? Sesekali Mas Bambang mengusap tengkuknya dan melihat ke arah kanan dan kiri. Gak ada Mas beneran. Emang kenapa? Saya takut mau bilangnya. Ya udah kalau takut gak usah ngomong. Pak Andra. Mas Bambang menelan ludahnya lalu lanjut bicara. Pak Andra, Pak, tadi saya lihat ada yang ngikutin Bapak. Pengantin perempuan Jawa, kepalanya buntung. Dia melayang di belakang sampean. Mas Bambang meringis ketakutan. Yang lebih gila nih, dia jinjeng kepalanya sendiri Mas. Aku mengernyit. Mas Bambang melanjutkan ucapannya sambil menaikkan bahunya. Saya sembunyi ke bawah setir, soalnya dia nengok Pak, ngelihat saya. Lagi-lagi pria berkumis di depanku ini begidik ngeri. Mungkin Mas Bambang salah lihat, kilahku. Enggak Pak, bener, saya yakin. Mas Bambang bicara sungguh-sungguh. Mas Bambang lihat mukanya. Enggak berani Pak. Saya takut setengah mati soalnya tiba-tiba bau wangi, terus bau bangkai Pak, ganti-ganti. Walah, ya udah Pak, biarkan saja. Tapi jangan cerita sama Adis ya, nanti dia tambah takut. Enggak Pak Andra. Belum juga dapat jawaban tentang mimpiku, Pak Wiro dan istrinya yang kerap bicara sendiri. Dan sekarang hantu pengantin tanpa kepala. Sisa jam itu aku kerja seperti biasa. Hari sudah beranjak subuh. Waktunya untuk membangunkan Adis mengajaknya untuk sholat. Wanita itu terbangun dengan mata yang bengkak. Selesai berjamaah, masih di atas sajadah. Aku kembali bertanya, sebenarnya apa yang membuatnya ketakutan? Menurut penuturan Adis, awalnya semua tak ada yang mencurigakan. Dari pertama aku mulai berangkat hingga selesai menonton sinetron favoritnya, Adis berhenti bicara. Terus, tanyaku. Adis membisu dari sorot matanya. Aku tahu, dia enggan mengingat kejadian yang membuatnya ketakutan setengah mati. Tubuhnya kembali menggigil hebat. Matanya kembali berair. Udah gak apa-apa kalau Adis belum mau cerita. Mamas gak maksa. Sini-sini. Aku memeluknya. Ketakutan yang tersisa membuat tubuhnya masih bergetar hebat. Perlahan ia bicara sambil terisak. Adis mimpi Mamas pergi ninggalin Adis. Waktu Adis tanya mau pergi kemana, Mamas cuma bilang jauh. Terus Adis langsung bangun. Adis masih terisak-isak dan melanjutkan ucapannya. Waktu itu ada suara ketukan gitu pelan Mas. Adis mulai takut. Terus ada suara Mamas di pintu depan. Adis sesenggukan menghapus ingusnya. Sudah, kalau nggak sanggup nggak usah diterusin, hiburku lagi. Tapi wanita itu tetap melanjutkan ucapannya. Adis kira Mamas yang pulang. Tapi waktu Adis buka pintu, Adis terisak dan menarik nafasnya. Ada pengantin perempuan pakai baju dodotan. Dia berdiri di depan teras Mas. Adis menangguk wajahnya. Wajahku ya hancur. Wajahnya itu hancur, terus kepalanya menggelinding Mas. Darahnya mengalir kemana-mana seperti air. Adis jerit sekuatnya, terus terbangun. Adis kirain juga mimpi sampai pengantin itu berdiri di depan pintu kamar sambil terus bilang, "Lungo, jangan di sini." Begitu Mas. Adis mimpi kali. Aku berusaha menenangkannya. Nggak mungkin.
Soalnya waktu Adis nutupin muka pakai selimut, dia naik ke atas kasur, peluk Adis mas, sambil terus bilang, "Lungo, Lungo." Adis takut setengah mati. Untung Adis inget radio yang Mamas kasih dan langsung manggil sampean. Hantu itu tetap peluk Adis sampai Mamas dateng. Pantas saja begitu aku datang, Adis histeris nggak karuan. Tapi bisa saja itu cuma mimpi, seperti yang aku alami, atau halusinasi Adis saja kan? "Mamas Andra, kita pulang aja ya, Adis takut." Wanita itu terus mengulangi permintaannya semenjak pulang dari kantor. Entah ini sudah yang keberapa kali. Lah, baru juga kerja seminggu, masa mau langsung resign? Sabar ya. Pasti itu cuma perasaan Adis. Namanya aja kita baru di sini. Mungkin mereka cuma mau kenalan aja, apalagi sama perempuan secantik Adis. Meskipun semua ini semakin aneh, tapi mungkin saja karena kami masih belum terbiasa tinggal di pedalaman. Kejadian yang kami alami mungkin hanya mimpi atau halusinasi Adis saja. Aku yang lelah mencoba untuk membujuknya. Biasanya Adis bakalan tertawa mendengar selorohku. Namun kali ini dia membisu. Bahkan sarapan yang kubuat tak disentuhnya sama sekali. "Adis," aku menatap matanya yang jernih. Pandangan kami hanya beradu sekian detik sebelum wanita itu kembali menundukkan kepalanya. Adis memang ngeyel dan suka merajuk, tapi kami jarang bertengkar. Bahkan tak layak jika disebut pertengkaran, karena aku dan Adis saling mengerti satu sama lain. Tapi entah mengapa, kali ini aku tak ingin mundur barang selangkah pun. Mungkin karena harga diriku sebagai laki-laki. Jadi sampean tega melihat aku ketakutan setiap malam mas. Suara Adis mulai meninggi. Selama kami menikah dia tak pernah melakukannya. Seketika harga diriku terusik. "Adis, jadi Mamas tega?" tegasnya lagi. "Sudahlah, Mamas udah izin sama Pak Wiro. Adis bisa ikut ke kantor kalau Mamas shift malam." Jelasku sembari menahan nada suaraku agar tak ikut naik. "Bukan itu masalahnya. Wanita pengantin itu mas, dia nyuruh kita pergi mas. Dia gak suka kita tinggal di sini." Adis yang kekeh membuatku semakin penat dan menghela nafas. Kalau sudah begini, aku harus bagaimana? "Mamas, ono seng elek neng kene. Ada yang tidak baik di sini. Tapi Adis tidak bisa memastikan. Dan aku tak tahu cara ngomongnya sama kamu mas. Yang pasti semakin cepat kita pergi semakin baik. Jadi ayo mulai." Aku hanya diam dan tak menjawab apapun. Kedua tanganku mengurut kepalaku yang semakin penuh. Amarahku mulai bergolak. Masalahnya tidak sesederhana itu. Aku ini laki-laki dengan harga dirinya, memintamu dari bapak dan ibu keluar dari rumah. Apa jadinya jika aku kembali dengan tangan hampa? Apalagi ibu dari awal tak menyukaiku. Bahkan saat tahu aku seorang yatim piatu, ibu semakin menentang. Walaupun akhirnya wanita itu menerima lamaranku. "Mamas!" teriakan Adis menyadarkanku dan terus mendesak. Sebagai seorang suami, aku tak mau jika suara Adis lebih tinggi. Sorot mataku penuh amarah. Wajahku pun membesi. Hanya dengan lirikan mata biruku cukup membuat wanita ini terperanjat. Seolah tahu jika aku tak akan mengabulkan permintaannya kali ini. Wajah Adis tertekuk. Netranya kembali berair. Wanita itu bergegas pergi meninggalkan meja makan dan sarapannya. Bandingan pintu kamar bukti amarah dan kecewanya padaku. Tak lama suara tangisan terdengar lirih, membuat kepalaku semakin berdenyut. Aku harus bagaimana? Mengalah lagi? Sepanjang hari ini aku tidur di ruang tamu, menyetel televisi, meskipun aku tak menontonnya. Ini kali pertama wanita itu merajuk seharian, juga melewatkan makan siang. Meskipun aku terus membujuknya, wanita keras kepala itu tak peduli sedikit pun. Dia hanya keluar untuk wudhu dan sholat sambil mengacuhkanku. Ternyata seperti ini rasanya bertengkar. Aku menyesal membuatnya marah. Tapi seandainya saja Adis mengalah, kali ini saja. Sementara itu matahari mulai condong ke barat. Semburat cahaya menerpa jendela dapur yang transparan, memperlihatkan senja yang merah dan memantulkan warna jingga di dinding. Aku semakin kalut. Adis belum juga bicara. Meskipun aku terus membujuknya.
Adis, Adis, panggilku. Senyap, tak ada jawaban. Tak putus asa aku terus bicara. Adis, Mamas mau bilang sesuatu. Tetap tak ada jawaban. Meskipun suara tangisan sudah usai dari tadi. Namun Adis tak kunjung keluar kamar. Padahal semua ini aku lakukan demi masa depan Adis dan calon anak-anak kami kelak. Suami mana yang mau lihat keluarganya sengsara? Adis, Mamas buat tempe mendoan kesukaan Adis loh. Keluar dulu ya, bujuku lagi. Mamas ndak sayang sama Adis. Akhirnya wanita itu menyahut meskipun ada suaranya masih ngegas. Iya sayang lah, Adis keluar dulu dong. Gak enak loh ngomong jauh-jauhan begini. Wanita itu kembali terdiam. Lagi-lagi terdengar isak tangisnya. Adis, Mamas harus gimana? Gak bisa tah Adis ngerti sedikit saja. Lagi-lagi tak ada jawaban. Aku sudah mentok dan habis akal. Merayu sudah, mengetuk berulang kali sudah. Apa aku harus nangis juga? Ini seperti si malakama. Aku tak ingin melepaskan pekerjaan ini. Sedangkan di sisi lain, Adis juga berharga dalam hidupku. Aku ingin keduanya. Mungkin terdengar tamak, tapi sekali lagi karena aku laki-laki. Adis, sudah gak mau ya sama Mamas? Akhirnya aku mengatakan sesuatu yang kutahan. Pandanganku jadi buram. Genangan air di sudut mataku sudah tak tertahan lagi. Suara dari keranjang terdengar. Tak berselang lama pintu terbuka. Pertama kali yang terlihat adalah wajah Adis yang bengkak dan sembab. Netranya merah dan berair. Aku makin sedih. Tapi aku juga gak mungkin resign begitu saja. Tapi Adis takut, Mas. Wanita itu masih terus mengatakannya. Dari awal kita di sini, Adis sudah ndak betah. Tapi waktu Mamas bilang kita tinggal di sini, Adis tambah ragu buat bilang ke Mamas. Wanita itu kembali terisak. Dia masih tak mau mengalah. Terus gimana sayang? Ayo balik. Aku hanya mengusap kepalaku kasar berulang kali. Terkadang aku juga membenci sifat ngeyel dan keras kepala Adis. Adis Mi, gak mungkin kalau Mamas resign sekarang. Bujuku. Kenapa ndak bisa? Wanita itu masih meninggi. Aku tak pernah mengatakan hal yang aku suka atau aku benci. Aku selalu menerima apapun yang terjadi. Tapi kali ini aja Adis, aku tak ingin ibumu mencibirku lagi. Adis, Mamas gak bisa. Aku sebisa mungkin menahan ego dan suaraku, tapi tidak dengan Adis. Kenapa Mas? Teriaknya yang menjebol pertahananku. Karena ibu gak pernah suka sama Mamas. Mata itu terkejut. Dengan isak tangisnya, Adis tak pernah menyangka jika aku akan membentaknya seperti ini. Namun emosiku belum padam, seolah semua yang aku tahan tertumpah saat ini. Ibumu gak pernah suka sama laki-laki yang ada di depanmu, Adis Mi. Wajahku mengeras bersamaan dengan mataku yang berair. Ndak Mas, ibu ndak pernah begitu sama sampean. Adis yang terisak meyakinkanku. Bohong. Kepalan tanganku menghantam dinding tepat di samping Adis, membuatnya semakin terkejut. Mamas, ibu ndak pernah begitu. Adis Mi. Lagi-lagi netra itu terkejut. Jangan bohong. Mamas tahu apa yang ibu bilang sewaktu kita masih di Jawa. Mamas dengar semuanya, Adis. Kalau Andra itu cuma anak yatim yang gak bakalan bisa kasih apapun ke kamu. Juga kamu yang terus bela Mamas. Adis menutup mulut dengan kedua tangannya. Dia sungguh tak menyangka jika aku memendam semua itu. Bagaimana penghinaan ibu dan memaksa kami bercerai. Bahkan ibumu dengan hebatnya sudah memilih calon laki-laki untukmu, Adis. Padahal Mamas ini masih jadi suamimu. Jebol. Pertahananku sudah luruh semuanya. Untuk pertama kalinya, Andra menangis di depan orang lain. Jadi, kalau Adis memang mau pulang, Mamas anterin kamu. Tapi, Mamas gak bisa ikut. Kamu pasti tahu artinya kan? Suaraku tenggelam oleh isak tangis Adis yang hebat. Dan bantingan pintu kamar tepat di depan wajahku. Wanita itu sungguh keras kepala. Penuh penyesalan aku berdiri di depan pintu, menghantamkan kepalaku berkali-kali, berharap jika sakit di dahiku bisa sedikit meringankan dadaku yang remuk redam. Di sisi lain, aku bersiap berangkat kerja dengan gamang. Ini pertama kalinya kami bertengkar hebat. Aku yakin
Jika masih di Jawa, ibu pasti sudah melantangkan kata pegat di depan wajahku. Sesaat sebelum berangkat, aku terduduk dan menyandarkan kepalaku tepat di depan pintu, memanggil Adis berulang kali. Namun wanita itu tetap membisu. Hanya isakan tangisnya yang membuat dadaku sesak. Aku sungguh menyesali semua ucapanku, dan juga karena membentak Adis. Harga diri? Sejak kapan aku punya hal semacam itu? Brengsek, bersetan dengan harga diri. Bersambung. Demikianlah Tebu Manten bagian 2 dari Simple Dandy SM123. Gimana alurnya? Mengesankan bukan? Ini keren banget. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.